Halo, terima kasih sudah mau mampir ke channel ini. Sekarang saya ingin sedikit share mengenai pengalaman saya, yakni kalau punya rig yang kita sering monitor dengan aplikasi Nesses ini, kita lihat salah satu rig itu mati ya. Mungkin bukan mati ya, tetapi karena dia stuck atau error. Kan kadang ada rig yang error sehingga dia tetap berjalan, listrik tetap dihabiskan, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Itu sedikit bikin frustasi. Maka saya ingin sedikit share bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut. Karena kan kita tidak setiap waktu ada di samping ringnya itu. Kadangkala kita pergi keluar yang jauh, dan masa kita harus balik lagi untuk menghidupkan lagi atau merestartnya lagi. Sekarang saya ingin sedikit share caranya sebagai berikut. Yang kita butuhkan adalah software remote desktop, kemudian smart plug, kemudian nanti setting pada motherboard dan juga setting pada aplikasi Nesses-nya. Pertama kita siapkan aplikasi remote. Untuk aplikasi remote yang saya gunakan ini adalah aplikasi dari TeamViewer ya. Sebenarnya banyak kok yang lain, Type VNC dan lain-lain, tetapi saya lebih suka menggunakan TeamViewer karena mudah untuk melakukan manajemen pada komputer-komputer yang kita miliki. Seperti ini. Kita download dulu TeamViewer kalau bagi yang belum punya ya. Tapi kalau yang sudah punya silahkan saja. Kemudian kita klik download sesuai dengan spek komputer kita. Oke, kita tunggu. Lalu setelah dia terdownload, kita langsung install. Nah, ini instalasi seperti biasa, buat akun, daftarkan masing-masing rig yang kita miliki pada aplikasi TeamViewer ini. Ini contohnya. Di sini saya ada 3 rig. Ya. Di sini semua terlihat ada desktopnya saya, kemudian rig AMD dan rig Nvidia yang saya miliki. Nah, ini mudah. Jadi kalau kita mau akses dengan ini, kita tinggal klik saja nanti. Tapi itu akan saya jelaskan saat ini. Kita ada 2 metode, bisa dengan smartphone atau dengan komputer. Tetapi yang mudah kita dan sering kita bawa kemana-mana adalah smartphone. Ini contohnya, saya akses dengan smartphone. Kalau sudah punya TeamViewer ini bagi yang belum tahu saja. Yang sudah tahu silahkan skip saja. Tapi kalau yang belum tahu, inilah tampilannya. Kita bisa remote desktop kita, rig kita dari TeamViewer, dari HP dengan TeamViewer. Ini kita bisa akses ya seperti layaknya komputer biasa. Kita bisa cek sewaktu-waktu hash rate-nya kita berapa dan lain-lain ya. Kemudian kalau tadi dengan smartphone, kita saat ini dengan komputer. Intinya di rig yang kita miliki, lebih baik kita pasangkan aplikasi remote seperti ini sehingga mudah bagi kita untuk melakukan akses dan kalau perlu melakukan setting mudah. Ini yang tampil di sini adalah saya sedang meremote rig saya dari komputer yang saya gunakan. Saya remote menggunakan TeamViewer. Nah, ini jadi kita bisa bekerja di sini. Kita juga bisa sekaligus remote beberapa komputer sekaligus. Nah, yang ini adalah yang Nvidia, kalau yang tadi ini yang AMD. Nah, ini kita bisa akses keduanya secara sekaligus, jadi mudah bagi kita untuk bekerja. Ini sih sudah umum ya bagi orang yang sudah biasa menggunakan ini. Tapi tidak semua orang tahu, jadi tidak ada salahnya saya share. Nah, ini juga contoh saya melakukan remote terhadap ASIC miner saya yang saya miliki yang berada pada jaringan lokal. Kalau kita bisa remote komputernya yang tadi, rignya tadi, dia berada dalam satu jaringan yang sama sehingga kita bisa lakukan akses juga pada ASIC minernya itu. Kemudian untuk melakukan ketika komputer itu stuck, kita kan tidak bisa akses dengan TeamViewer, maka kita gunakan ini smart plug. Yang saya gunakan adalah yang ini ya, InaSmart. Kenapa? Karena harganya paling murah dari yang di marketplace, dan ini speknya adalah dia
Di covernya tertulis 15 ampere, kalau saya hitung kan sekitar 3300 watt yang paling kuat ya, paling besar arus yang dapat diterima, tapi di alatnya itu 16 ampere, 3502 watt. Sedangkan pada speknya dia sendiri tertulis 2680. Ya kita pakai yang 2680 ya. Dan saya rasa salah satu rig saya pun tidak sampai segitu karena berkisar sekitar 400 sampai 600. Nah, ini caranya kita pasang dulu sampai dia berkedip-kedip. Kemudian kita juga sebelumnya download InaSmart di Play Store Android, lalu kita install dan kemudian kita buka seperti ini. Di sini kita tinggal tambahkan ya outlet listrik ini dengan WiFi. Klik yang ini, yang saya lingkarkan merah ini. Kita izinkan akses saat aplikasi digunakan. Nah, ini saya lupa connect ke wireless. Sekarang kita konekkan langsung ke jaringan wirelessnya. Kita cari, kita scan jaringan wireless yang kita miliki, masukkan passwordnya, kemudian tunggu, kita next, kemudian nanti dia akan kedip-kedip ya. Tadi kan sudah tampil kedip-kedip. Ingat ya, yang kedipnya cepat, bukan yang kedipnya lambat. Saya sempat salah setting karena yang pertama saya setting itu adalah yang kedipnya lambat, tetapi ini adalah yang diminta adalah kedipnya cepat. Nanti kita tekan saja tombol powernya itu 5 detik sekitaran itu, nanti dia akan kedip dengan cepat. Lalu kita scan, tunggu dulu, nanti dia akan daftarkan pada cloudnya dia. Ini fungsinya adalah supaya kita bisa matikan ya komputer tersebut dari jarak jauh. Kan karena kita komputer stuck, jadi tidak bisa error. TeamViewer juga tentunya error, jadi tidak bisa diakses dengan TeamViewer. Maka kita perlu pemutus arus yang bisa kita pencet ya, kita on off kan dari internet. Nah, ini sudah berhasil diregister. Kemudian saya kasih nama apa ya? Ini karena untuk contoh aja, ini saya pakai desktop saya berikan nama Z77 ya, karena motherboard Z77 dia. Kita simpan. Oke, ketika sudah selesai akan tampil seperti ini. Ya, ini saat ini terdeteksi dia sedang nyala. Kalau saya tekan mati, dia akan mati seperti ini pada di video. Nah, kemudian yang saya suka adalah dia punya fitur statistik untuk menghitung wattmeternya. Berapa konsumsi yang dihabiskan oleh komputer saya, tampil di sini. Ini bahkan yang saya punya merek lain, yang TP-Link kalau tidak salah itu tidak ada fitur itu. Sedangkan ini sudah ada. Untuk harganya yang paling murah luar biasa. Kemudian kita perlu setting turn on pada BIOS motherboard. Jadi ketika komputer tersebut tidak ada listrik, ketika dia dikenakan listrik dia akan hidup. Itu perlu kita setting pada motherboard. Caranya kita klik advance. Ini tiap motherboard beda ya. Yang saya punya adalah seperti ini, tapi intinya sama aja. Kita klik yang restore AC atau power loss, kita on kan dia. Ini pasti ada menu ini di setiap motherboard ya. Berbeda tempat posisi menu, tetapi bahasanya sama sih, restore on AC power loss. Jadi ketika powernya hilang dan ketika dia dapat power lagi, dia akan otomatis untuk melakukan turn on. Lalu kita coba ya. Oke, seperti ini komputer mati, kita klik supaya hidup. Nah dia nyala, otomatis dia masuk ke booting ke Windowsnya, karena saya gunakan adalah Windows. Oke, ini sudah berhasil. Jadi kita tinggal setting, kemudian ketika sudah bisa menghidupkan komputer brick seperti itu, kita setting auto start pada TeamViewer-nya dan juga pada NSS langsung saja, supaya ketika komputer hidup dia juga langsung hidup. Untuk TeamViewer kita tinggal klik option baru start TeamViewer with Windows. Jadi otomatis ketika komputer tersebut sudah hidup, dia akan otomatis hidup juga. Lalu pada NSS kita pada menu yang gambar gigi ini, roda gigi ini, kita klik advance, lalu auto start mining kita on kan, dan juga run on startup kita on kan, sehingga jadi komputer baru hidup dia langsung. Nah, ini simulasi seperti ini. Jadi ketika off dia error, kita matikan saja, lalu kita hidupkan kembali, akan otomatis hidup lagi. Jadi yang dia bisa melakukan mining tanpa listrik kita terbuang percuma ya. Dan kalaupun mau melakukan remote lagi setelah komputernya hidup,
kita bisa lakukan itu. Terima kasih.